2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu kali terakhir masuk ke kota Yerusalem, dia diarak-arak, dan jemaat atau orang-orang Israel melambai-lambaikan daun pohon palma dan juga memberikan jubah mereka menjadi alas, di mana keledai yang ditumpangi dan ditunggangi Tuhan Yesus berjalan di atasnya. Mereka penuh dan syarat dengan harapan Yesus akan menjadi raja politik yang akan menggulingkan kekaisaran Romawi dan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Namun kita tahu bahwa Yesus akhirnya disalibkan, dia dikuburkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia adalah raja yang sesungguhnya, bukan raja seperti dalam pikiran manusia. Maka pertanyaan kita hari ini adalah apakah raja seperti apakah dia buat kita? Mengapa dia menjadi manusia? Mari saudaraku kita bangkit berdiri, kita akan membaca satu bagian dalam firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita bersama hari ini. Yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 25. Injil Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk melihat dan mengartikan tanda-tanda yang Tuhan berikan yang ajaib itu dengan benar. Berikan kepada kami hati yang masih memiliki ruang untuk terpesona akan keajaiban, akan misteri ilahi yang Kau paparkan bagi kami. Kami menyadari keterbatasan kami, ketidakmampuan akal pikiran kami yang sangat kecil ini untuk mengerti rencana-Mu yang besar. Bahkan untuk bisa memahami dan menampung kasih-Mu yang tak terbatas. Namun kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hati masing-masing kami, memberikan kepada kami konsentrasi yang cukup sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang lemah dan hina ini. Inilah kami Tuhan, kami berikan hati, pikiran, dan telinga kami kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bulan lalu kita membahas mengenai Yesus sebagai Kristus, Anak tunggal Allah, the only begotten Son, dan Tuhan kita. Segera setelah itu, pengakuan iman rasuli melanjutkan dengan Yesus sebagai yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kita masuk di dalam doktrin yang sangat penting, doktrin yang banyak sekali diperdebatkan. Kita mengerti apa artinya semuanya ini. Mengapa
kalimat statement dalam pengakuan iman rasuli itu begitu penting. Siapakah Yesus Kristus, anak tunggal Allah Tuhan kita itu? Ternyata dia adalah Allah, anak yang berinkarnasi, menjadi anak manusia, melalui kelahiran dari seorang perawan. Saudaraku, doktrin Kristen tentang kelahiran dari anak darah atau perawan Maria ini adalah doktrin yang sangat krusial. Mengapa sangat krusial? Yang pertama, saudaraku, doktrin ini disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Kalsedon, dan beberapa konfesi, dokumen pengakuan iman historis yang lain. Kalau nggak penting, nggak masuk di sana. Karena dokumen-dokumen ini termasuk kredo-kredo ini adalah kredo-kredo yang singkat. Sehingga terjadi proses seleksi, hanya yang terpenting yang dimasukkan di dalam rumusan iman Kristen yang historis dan apostolik itu. Alasan yang kedua mengapa doktrin ini krusial, karena menolak doktrin ini sama dengan menolak poin-poin esensial, bahkan semua poin esensial tentang iman Kristen mengenai Yesus. Jikalau Yesus tidak dilahirkan dari anak darah Maria, seperti yang disampaikan dalam kitab suci, maka dia adalah anak manusia biasa, bukanlah Allah. Jikalau dia bukanlah Allah, dia hanya manusia biasa, maka dia hanya bisa memberikan penebusan moral mungkin, menjadi contoh teladan moral seperti yang diartikan, dimengerti oleh banyak orang-orang yang mengaku Kristen. Dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menebus dosa, karena dia hanya manusia biasa. Nah, jikalau dia hanya manusia biasa, maka berarti apa yang Alkitab katakan tentang kelahirannya yang ajaib, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, berarti ini juga kesaksian yang keliru. Kalau Alkitab mengandung sesuatu yang keliru, apakah kita masih bisa percaya kepada Alkitab? Orang yang tidak percaya Alkitab, apakah masih bisa disebut orang Kristen? Jadi, saudaraku, doktrin mengenai kelahiran Yesus dari anak darah Maria, ini doktrin yang sangat krusial. Pertanyaannya adalah, mengapa begitu penting? Mengapa Allah menyatakannya kepada kita? Mengapa lahir dari anak darah is a big deal to us? Apa maknanya dalam hidup kita sehari-hari? Percaya kepada Yesus yang lahir dari anak darah Maria. Dan bagaimana seharusnya kita hidup setelah kita mengaku percaya? Kita seringkali hanya membacanya setiap minggu, tanpa berusaha, bahkan tanpa effort. Sebagian besar mungkin dari kita, saya dulu juga begitu. Tanpa usaha, upaya yang cukup untuk mengerti makna. Mengapa Tuhan menyatakan Kristus lahir dari anak darah Maria? Saudaraku, ada dua hal yang kita akan pikirkan bersama. Yang pertama, ya saudaraku, bahwa lahir dari anak darah Maria, ini adalah sebuah tanda mutlak dari seorang juru selamat yang dijanjikan Allah. Tanda mutlak. Dalam pasal 1 ayat 18 dan 20 bahkan sampai 25, saudaraku, kita melihat bahwa Matius menyatakan doktrin ini dengan begitu jelas dan lengkap. Boleh dikatakan demikian. Jikalau dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, itu seolah-olah bagi para scholars, bagi para peneliti Alkitab, itu memberi ruang untuk meragukan Yesus itu lahir dari anak darah Maria. Mengapa? Karena dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, di sana Yesaya menggunakan kata almah. Seorang perempuan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kata yang dipakai di sana perempuan itu artinya almah. Menggunakan kata almah artinya perempuan muda. Well, tidak semua perempuan muda itu harus perawan, bukan? Demikianlah argumentasi dari orang-orang yang menolak doktrin ini. Sebagian lagi berkata bahwa kita tidak perlu mengartikan kelahiran dari perawan itu secara historis, karena yang lebih penting adalah makna teologisnya, bahwa Yesus itu lain dari yang lain. Historis benar apa tidak itu tidak penting. Tetapi tidak demikian yang dikatakan dalam Alkitab, saudaraku. Matius memberikan 7 indikasi yang jelas. Yesus lahir
dari seorang perawan. Mulai dari ayat 16, tadi kita tidak sempat membacanya. Ayat 16 ini adalah bagian dari silsilah Yesus Kristus mulai dari ayat yang kedua. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan seterusnya. Sampai di ayat 16 itu ada keturunan Yakub lagi yang namanya juga Yakub. Ya. Yakub mempunyai anak Yusuf, yaitu suami Maria. Tetapi berhenti di sana. Tidak dikatakan bahwa Yusuf mempunyai anak Yesus. Tidak. Begitu sampai Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria, kemudian langsung dilanjutkan dengan pola yang sama sekali berbeda. Disebutkan di sana dari Maria lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi di sini terlihat bahwa Yusuf tidak mempunyai andil di dalam pengandungan biologis yang dialami oleh Maria. Itu indikasi pertama. Indikasi yang kedua di ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung. Jadi dia mengandung bayi Yesus itu sudah terjadi embrio di dalam rahimnya sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena mereka masih bertunangan. Ini indikasi yang kuat bahwa pengandungan Yesus oleh Maria adalah pengandungan oleh perawan. Tidak terjadi hubungan badan pada saat itu. Dan kemudian indikasi berikutnya dilanjutkan di sana, ia didapati mengandung dari Roh Kudus, bahwa subjek atau pelaku yang membuat Maria itu bisa mengandung secara ajaib tanpa melewati proses biologis yang natural, itu adalah karya Allah lewat Roh Kudusnya. Berikutnya, indikasi yang keempat. Di dalam ayat 19 disebutkan di belakangnya di sana, Yusuf bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, ini indikasi bahwa Yusuf memang bukan pelaku. Yusuf tidak memegang andil, Yusuf secara jujur, ini bukan anakku. Maka dia mau menceraikannya diam-diam. Ada keinginan itu menunjukkan bahwa Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria. Indikasi berikutnya ayat yang ke-20, saudaraku. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Perawan. Maria itu masih perawan. Tetapi dia mengandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia yang lain. Dia tidak berselingkuh. Jadi jangan khawatir, ambil dia. Adopsi anak itu menjadi anakmu. Karena itu adalah anak dari Roh Kudus. Kemudian indikasi yang ke-6 dari ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Nah, kata anak darah ini dalam bahasa Yunani adalah kata parthenos. Jelas sekali artinya virgin. Dan Matius menggunakan terjemahan virgin. Parthenos ini ketika dia mengutip perjanjian lama. Yesaya pasal 7 ayat 14 itu tadi. Almah itu diterjemahkan menjadi parthenos. Mengikuti tradisi yang sudah tampak di dalam Septuaginta. Kemudian indikasi yang ketujuh adalah ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jelas sekali saudaraku di dalam Injil Matius ini, Yesus tidak lahir sebagai hasil dari proses biologis manusia pada umumnya, tetapi Yesus lahir dari seorang anak darah dari Maria. Bahkan dia belum menikah ketika dia mengandung. Dan semuanya itu adalah karya dari Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, why? Kenapa harus begitu Tuhan? Ayat 22 mencatat, supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi.
supaya saudara dan saya tahu bahwa dia betul-betul adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi saudaraku, mungkin ada orang yang berkata bahwa kalaupun Yesus itu tidak lahir dari anak darah, bukankah Yesus tetap someone special? Tetapi doktrin Kristen mengatakan bahwa tidak demikian. Karena apa? Dia adalah Kristus. Dia spesialnya spesial, tetapi bukan spesial seperti manusia-manusia biasa yang spesial. Karena dia adalah Kristus yang dijanjikan. Kepada nabi-nabi, tokoh-tokoh tertentu di perjanjian lama, Allah memberikan janji. Misalnya keturunan Abraham, Allah memberikan janji. Tetapi janji yang diberikan kepada Abraham, tanda-tandanya itu tidak sebanyak, tidak semasif tanda-tanda yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Untuk menandai bahwa ini betul-betul khusus. Bulan yang lalu saya sudah mencatat, saya sudah menyebutkan bahwa secara total dalam kehidupan Tuhan Yesus masa berinkarnasi, itu ada lebih daripada 300 nubuat Mesias di perjanjian lama yang digenapi. Dan di dalam peristiwa kelahiran ini minimal ada 10. 10 tanda kelahiran seorang Mesias. Mulai dari bahwa dia adalah keturunan Abraham, dia keturunan Yehuda, dia keturunan Daud, dia haruslah laki-laki, dan lahirnya di Bethlehem, diikuti oleh bintang terang, dibungkus lampin, terbaring di palungan, ratap tangis di Rama. Nah, lahir dari anak darah itu hanyalah salah satu dari minimal 10 nubuat ini. Jadi kalau satu ini tidak terpenuhi, berarti yang lain juga bubrah, saudaraku. Yang lain juga tidak berguna. Itulah sebabnya Allah harus memenuhi, menggenapi seluruh nubuat itu secara sempurna. Dan itulah yang kita dapati lewat kesaksian Matius dan Lukas mengenai kelahiran Yesus dari seorang perawan. Saudaraku, tanda ini adalah tanda yang besar, tanda yang tidak mungkin bisa diimitasi dan disangkal. Bahkan tanda ini tidak bisa disamakan dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan juga secara ajaib di masa-masa perjanjian lama. Untuk orang-orang manusia biasa tertentu, bukan Allah yang berinkarnasi. Misalnya, ada beberapa kisah kelahiran dari perempuan mandul yang dicatat di Alkitab. Ada cukup banyak, saudaraku. Allah sanggup melakukan keajaiban-keajaiban itu. Misalnya Sarah, istri Abraham, sudah tua. Tetapi bisa melahirkan. Ribka, istri Ishak, juga mandul. Rahel, istri Yakub, mandul juga. Hana, ibu dari Samuel, seorang yang mandul. Berdoa terus-menerus di bait Allah. Akhirnya Tuhan berikan Samuel sebagai tanda anaknya adalah anak yang khusus. Istri Manoah, ibu dari Samson, juga mandul, tapi kemudian melahirkan Samson. Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, juga adalah wanita yang mandul. Kenapa Tuhan tidak mau pakai wanita biasa yang mandul untuk melahirkan bayi Yesus? Saudaraku, kalau Allah menggunakan mujizat yang sama seperti perempuan mandul ini, maka tidak ada kekhususan di sana. Maka dari antara segala yang ajaib, Tuhan memberikan yang paling ajaib, satu tanda yang hanya terjadi satu kali di dalam seluruh sejarah peradaban manusia ini. Yaitu, Yesus lahir dari perawan Maria. Perempuan-perempuan mandul itu masih bersetubuh dengan suami-suami mereka. Sehingga mereka bisa melahirkan anak. Namun itu juga ajaib karena mereka sudah dideklarasikan mandul secara usia tidak mungkin. Tetapi kelahiran Yesus dari Maria ini sesuatu yang spesial. Yesus dikandung sebelum Maria bersetubuh dengan Yusuf. Embrio itu somehow sudah tertanam
oleh kuasa Roh Kudus. Saudara jangan tanya saya, bagaimana caranya Pak? Ada muncul embrio tanpa yang lain. Tanpa ada sigota antara sel telur dengan sperma. Kalau sel telurnya Maria, spermanya sperma siapa? Saudara, Alkitab tidak mencatat hal-hal semendetil itu. Karena mungkin memang tidak penting. Karena Allah bisa bekerja secara ajaib. Allah bisa melahirkan perempuan dari seorang laki-laki, kasus Hawa. Ya. Hawa dari Adam. Dan kali ini Allah melahirkan atau membuat Yesus menjadi manusia lahir dari perempuan tanpa melalui laki-laki. Saudaraku, hal ini menegaskan bahwa kelahiran Kristus bersifat istimewa, mujizat yang sangat besar dan sangat krusial, sehingga tanda itu diberikan begitu banyak dan bukan hanya banyak tanda, tapi ada satu tanda yang tidak mungkin bisa diimitasi bahkan oleh iblis, yaitu kelahiran dari seorang perawan. Beberapa tahun yang lalu banyak berita, saudaraku, seorang laki-laki ditemui bertelur, tapi itu tidak ada gunanya. Saudara. Berbeda dengan tanda yang Tuhan Yesus berikan. Allah berikan melalui kelahiran Yesus di perawan Maria. Tanda itu begitu spesifik sehingga membuat saudara dan saya tidak perlu meragukan bahwa Yesus adalah Kristus. Tanda kelahiran dari perawan Maria menunjuk kepada pribadi juru selamat satu-satunya yang Allah sediakan buat kita, buat saudara dan saya. Buat orang-orang berdosa. Dialah sang juru selamat, dialah sang Immanuel. Dia beserta ketika kita tertawa, dia juga beserta ketika kita meratap. Dia beserta ketika hidup kita lancar, dia juga beserta ketika kita harus jatuh bangun. Dia, bukan yang lain. Tanda itu juga menunjukkan bahwa kelahirannya sama sekali bukan atas inisiatif manusia, tetapi semata-mata inisiatif Allah dan atas rencana Allah. Dan hal ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu besar. Ketika manusia berharap raja politik dengan melambai-lambaikan daun palma, Allah memberikan mereka raja yang lebih besar, yang melampaui apa yang manusia, saudara dan saya, sanggup harapkan. Raja politik akan mati pada akhirnya, kerajaannya juga akan berganti dengan kerajaan yang lain, tetapi kerajaan Allah, sang raja damai itu akan tetap sampai selama-lamanya. Tanda kelahiran dari seorang perawan juga menunjukkan kepada kita kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Maria berkata kepada malaikat Gabriel, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku kan belum bersuami. Kata malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Untuk menguatkan iman Maria, Gabriel melanjutkan memberikan tanda yang lain. Elisabet yang mandul itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Narasi dalam Lukas pasal pertama diakhiri dengan kalimat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku, kelahiran Yesus dari seorang perawan memberikan kepada saudara dan saya satu pengenalan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Allah yang mengatasi segala keterbatasan kita. Saudaraku, melalui mujizat dan tanda ini, kita melihat satu fakta, bahwa Sang tak terbatas, Allah yang tak terbatas itu, memberi tanda ajaib kepada kita yang terbatas ini. Agar kita yang terbatas ini tidak keliru mengenali bahwa Sang tak terbataslah yang sedang bekerja. Saya ulangi sekali lagi. Allah yang tak terbatas memberikan kepada kita tanda. Tanda kepada kita yang tak terbatas supaya kita yang terbatas ini tidak keliru mengenali siapa Allah yang tak terbatas itu. Bukan
hasil imajinasi manusia, bukan pikiran manusia, bukan mimpi, ataupun Allah bikinan sendiri. Tetapi Allah yang tidak terbatas, yang sanggup bekerja, menolong, dan menggapai saudara dan saya, orang-orang yang terbatas ini. Dia menjumpai Yusuf yang terbatas. Dia mengubah hidup Maria yang terbatas. Dia menjungkir balikkan kehidupan Elisabet dan Sakaria yang terbatas. Dan mengubahnya menjadi baru. Dan dia sudah memberikan kepada kita tanda yang ajaib. Yesus lahir dari perawan Maria. Yang kedua, saudara. Tanda seperti apakah ini? Kelahiran dari seorang perawan Maria memberikan kepada kita tanda kemanusiaan dan keilahian Kristus sekaligus. Bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya, dia juga ilahi Allah yang seutuhnya. Dalam ayat 21 dan ayat 23 saya bacakan demikian. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan kau akan menamakan dia Yesus. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Hanya manusia yang bisa melahirkan manusia. Anjing nggak bisa melahirkan manusia. Kucing tidak bisa melahirkan manusia. Bahkan malaikat tidak bisa melahirkan manusia. Allah pun tidak bisa melahirkan manusia. Tetapi Allah bisa menjadi manusia. Bekerja di dalam diri Maria yang adalah manusia. Dan Roh Kudus menaunginya sehingga Maria bisa melahirkan bayi yang adalah firman yang menjadi manusia. Allah Bapa melahirkan Allah Anak. Dalam pengertian Allah Bapa memperanakkan Allah Anak. Dan hanya Allah yang bisa memperanakkan Allah, saudaraku. Saudara dan saya disebut anak Allah, tetapi bukan lewat eternal generation, bukan lewat peranakan yang natural dari Sang Allah. Saudara dan saya menjadi anak Allah karena kita diadopsi di dalam Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak Allah. Sehingga ketika memperanakkan ini terjadi, maka yang diperanakkan tidak lebih rendah dari yang memperanakkan. Yang memperanakkan tidak lebih tinggi daripada yang diperanakkan. Karena yang memperanakkan maupun yang diperanakkan mempunyai substansi dan natur yang sama. Demikian pula ketika anak darah itu melahirkan anak laki-laki, maka kita sure 100% bahwa yang dilahirkan adalah manusia. Karena yang melahirkan adalah manusia. Jadi Yesus adalah manusia. Karena dia lahir dari manusia, disaksikan oleh manusia sekitar. Bagaimana Maria mengandung 9 bulan. Dan kemudian bayi itu lahir dengan sifat-sifat manusia. Dia menangis. Dia lapar, dia haus. Dia bisa mengalami kesakitan. Dia mengalami kelelahan. Dan sebagainya. Saudaraku, dia adalah manusia. Namun pada saat yang sama dia juga adalah Allah. Anak di dalam kandungannya itu adalah karya Roh Kudus. Dia disebut Immanuel. Dan kau akan menamakan dia Yesus. Saudaraku, ini menarik karena berbeda dengan nama Yosua di Perjanjian Lama. Yosua dan Yesus secara kosakata itu artinya sama. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Aramik, bahasa Greka. Yesus. Sehingga hari ini pun kita masih mengenal banyak nama Yesus. Minggu lalu Pendeta Yohanes Salim menyatakan demikian, bukan? Kalau saudara nonton tinju dari Amerika Selatan, orang Brasil, orang Meksiko, mereka punya nama Yesus, saudaraku. Tetapi Yesus yang ini berbeda. Seperti Matius mencatatnya berbeda. Saudara perhatikan,
Matius berkata di dalam ayat 21, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yosua artinya Yahweh menyelamatkan. Tetapi waktu sampai menjelaskan pada nama Yesus, Matius langsung mengubah subjek itu bahwa Yesuslah yang menyelamatkan. Dengan kata lain, Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh yang disimbolkan dengan nama Yosua di Perjanjian Lama. Kalau Yosua penerus Abraham, dia adalah manusia biasa yang dipakai oleh Yahweh. Sehingga lewat perkataan dan perbuatannya orang mengenal Yahweh, tetapi Yosua bukan Yahweh. Tetapi namanya menyimbolkan bahwa seluruh hidup Yosua menunjukkan siapa Yahweh. Tetapi Matius berbeda. Matius mengerti Yesus adalah Yahweh. Maka dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan dosa mereka. Jadi saudaraku, Yesus adalah Allah sepenuhnya yang menjadi manusia sepenuhnya. Dia adalah firman yang menjadi daging dan diam di antara kita. Dia adalah Sang Immanuel. Di sini kita melihat dua natur Kristus itu hadir bersama di dalam satu pribadi. Natur pertama yaitu keilahiannya mengenakan natur kedua. Jadi Kristus adalah satu-satunya dari ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal yang mempunyai dua natur. Allah Bapa hanya punya satu natur, yaitu ilahi. Allah Roh Kudus hanya punya satu natur, yaitu ilahi. Tetapi Kristus mempunyai dua natur. Sejak kekekalan sampai kekekalan, dia mempunyai natur ilahi itu karena dia adalah Sang Firman yang adalah Allah. Tetapi di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu, dia mengenakan natur ciptaan. Dia mengenakan natur kemanusiaannya. Sehingga dia adalah God-man. Berbeda dari dua pribadi yang lain. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus bukanlah manusia yang naik tingkat menjadi Allah. Natur manusia yang naturnya itu di-upgrade. Yesus juga bukan Allah yang turun tingkat menjadi manusia. Tadinya ilahi, kemudian karena menjadi manusia dia di-downgrade. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Dan bahkan ketika dia bangkit, dia juga tidak kehilangan kemanusiaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini sesuatu yang sulit sekali untuk diterima dengan akal manusia yang sangat terbatas. Apakah mungkin manusia menjadi Allah? Jawabannya tidak mungkin. Tapi kalau kita bertanya, apakah mungkin Allah menjadi manusia? Jawabannya adalah, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Allah mungkin menjelma menjadi manusia. Mengenakan kemanusiaan di dalam keilahiannya. Saudaraku, tapi pertanyaan kita adalah, kenapa ya? Kok Tuhan itu sampai repot-repot menjelma menjadi manusia, bukan? Di antara sekian banyak tanda, kenapa sampai repot-repot? Saudaraku, inilah yang kita sebut dengan misteri. Saudara dan saya seumur hidup tidak akan pernah bisa memahami ini. Bahkan saya percaya sekali, nanti kita di surga berjumpa dengan Dia pun, saudara dan saya tetap tidak bisa memahami misteri inkarnasi. Ini terlalu besar untuk akal pikiran kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih dari cukup. Supaya saudara dan saya terpesona kepada keagungan, keluarbiasaan, ketidakterbatasan Allah itu. Sehingga saudara dan saya terus menerus bergantung kepada Allah yang luar biasa ini ketimbang menciptakan ilah-ilah lain yang biasa-biasa saja untuk memenuhi kebutuhan daging kita. Kedagingan kita.
Saudaraku, mengapa Allah menjadi manusia? Inilah misteri inkarnasi. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Allah menjadi manusia untuk bisa menggantikan manusia, menerima dan menanggung hukuman keadilan Allah atas dosa-dosanya. Yang minggu depan saudara akan peringati lewat Jumat Agung dan Paskah. Allah menanggung hukuman keadilan atas dosa-dosa kita, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh penebusan, kita beroleh pengampunan dosa yang sejati, bukan yang dibuat-buat, yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, karena ketidakmampuan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14 dan 17 dikatakan demikian. Karena anak-anak itu, saudara dan saya, orang-orang berdosa ini, adalah anak-anak darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ayat 17, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Surat Ibrani menyatakan, saudaraku, bahwa imam yang kita miliki ini adalah imam yang melampaui segala langit. Tetapi pada saat yang sama, dia bukan imam biasa yang tidak mengalami yang kita alami, yang tidak bisa merasakan yang kita rasakan. Tapi dia merasakannya, dia untuk segala sesuatu dia menjadi sama dengan kita. Hanya saja dia tidak berdosa. Yesus mengalami bagaimana helplessnya seorang bayi. Tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bergantung kepada Maria dan Yusuf untuk memelihara, melindunginya, membawa pergi ke Mesir, menyusui, memberi makan, memandikan, merawat luka-lukanya. Yesus mengalami masa-masa remaja seperti kita, saudara dan saya mengalami masa remaja. Mungkin yang beda adalah Tuhan Yesus tidak pegang gadget. Tetapi dia memahami penderitaan-penderitaan manusia. Dia mengalami apa itu artinya kemiskinan. Kemiskinan yang ekstrim bahkan. Dia mengalami apa artinya hidup sebagai orang yang dibuang Allah. Orang Israel sedang dibuang Allah, dijajah oleh Romawi. Dia mengalami, saudaraku, apa artinya menjadi orang yang dikhianati. Dia mengalami apa artinya menjadi sahabat, memiliki sahabat. Dia juga bersuka cita berada di kumpulan para muridnya, tetapi pada saat yang sama dia juga sedih ketika dia dibuang oleh orang-orang yang tidak lagi mau memanfaatkannya. Oleh Yudas misalnya. Dia dihina, dia dicaci maki, dia disesah, dia dilucuti, dia dilecehkan secara seksual, ditelanjangi, dipampang di depan umum. Dia menderita lebih daripada yang saudara dan saya menderita. Saudaraku, Allah anak mengosongkan diri begitu rupa, taat sampai mati kepada Bapa di surga di kayu salib. Dia mengosongkan diri dan berinkarnasi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kenal Allah macam apa yang mengasihi kita itu. Dia bukan Allah yang nun jauh di sana, dia adalah Allah yang begitu dekat. Dia bukan Allah yang tidak bisa merasakan, dia Allah yang bahkan merasakan berlipat-lipat kali lebih dari yang saudara keluhkan. Dia mengerti ketika kita menangis. Dia mengerti ketika kita berduka. Melewati lara dan nestapa. Dia melakukan semuanya itu supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Sampai dia rela mengalami semuanya itu. Untuk apa? Untuk keselamatan kita orang berdosa. Supaya kita mau percaya kepadanya. Dia memikat saudara dan saya.
Supaya hanya kepadanya kita itu percaya dan bergantung dan memberikan hidup kita. Sehingga dengan demikian kita mempunyai hidup yang baru. Tuhan Yesus tahu apa artinya menjadi anak yang disisihkan. Itulah sebabnya dia berkata kepada para muridnya, jangan sekali-kali engkau menjauhkan anak-anak daripadaku. Mari. Dia merangkul mereka satu persatu. Tuhan Yesus tahu dia pernah menjadi anak. Dia pernah didiskriminasi hanya karena menjadi anak. Tuhan Yesus mengerti artinya diampuni. Maka dia menerima pengurapan dari Maria menjelang hari kematiannya. Saudaraku, dia lakukan begitu rupa dia hanya jika dia menjadi manusia. Dan untuk itulah dia menjadi manusia supaya saudara dan saya tidak perlu meragukannya lagi. Saudaraku, apa sih yang Allah ingin menyatakan kepada kita lewat semuanya ini? Sehingga Sang Juru Selamat harus lahir dari anak darah. Mengapa dia berikan tanda begitu banyak supaya kita itu tidak keliru? Karena ia adalah Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi manusia berdosa, Allah yang mengerti segala keraguan saudara dan saya. Yang selalu membutuhkan tanda, dan tanda. Maka Tuhan memberikan kepada kita 300 lebih tanda untuk menunjukkan dialah Yesus Kristus. Cinta Allah yang sejati untuk kita. Ia adalah Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang manusia tidak bisa kerjakan, maka bersandarlah kepadanya. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib lewat orang-orang sederhana seperti Maria dan Yusuf yang mungkin tidak pernah studi S1. Mungkin tidak pernah studi SD, SMP, SMA. Orang yang sederhana, punya cita-cita yang sederhana, tetapi Tuhan mengubah hidup mereka untuk menjadi berkat yang kekal. Jadi orang-orang yang luar biasa. Saudara, dalam beberapa kali di dalam rangkaian khotbah di sini 1 tahun ini, kita sering mendengar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya ingin membagikan satu perspektif lagi untuk melengkapi pemahaman kita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Saudara perhatikan bahwa ketika anak yang bungsu itu mulai menyadari keberadaannya di kandang babi, dia tidak bisa makan, dia lapar dan dia teringat, di rumah orang tuaku, pegawai-pegawaiku paling rendah pun mereka makan jauh lebih layak. Aku harus pulang dan aku akan mengatakan bahwa Bapak, aku tidak layak disebut anak, biarlah aku menjadi pelayanmu saja. Saudaraku, dari sini kita melihat bahwa sang anak ini mempunyai motif yang keliru. Dia tidak mempunyai motif untuk diselamatkan, dia tidak mempunyai motif untuk minta ampun. Tapi semata-mata motifnya adalah survival. Daripada aku hidup lebih kacau di luar, lebih baik aku hidup sebagai orang rendahan di rumah Bapakku. Kalau aku diselamatkan, itu karena semata-mata survival instinct. Keliru. Sama dengan anak yang sulung. Dia sekalipun berada di rumah bapaknya, tetapi juga mempunyai motif yang keliru. Dia berpikir bahwa dengan apa yang dia lakukan, dia layak mendapatkan status sebagai anak itu. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku tidak seperti ini, aku tidak seperti itu. Legalis. Tetapi anak sulung ini pun tidak mengerti kasih bapaknya. Dan inilah yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya kepadanya, mengapa sih gurumu itu kok makan-makan dengan orang berdosa? Maka Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu dan menghadirkan kasih Bapa di dalam diri sang ayah di dalam perumpamaan itu. Saudara perhatikan, saudaraku, bahwa ayah ini melihat keluar, begitu mendapati anaknya, maka dia berlari. Nah, saudaraku, ada kisah di balik ini. Ada sebuah kultur yang jarang sekali kita dengar. Sebuah seremoni yang bernama Ketsatsah seremoni. Ketsatsah seremoni adalah kebiasaan kultur seorang orang Yahudi kuno pada saat itu. Bagi mereka, saudaraku, hidup berkomunitas itu adalah hidup di dalam ikatan perjanjian. Covenant people kita ini. Sehingga satu orang dengan yang lain itu berlaku hukum Taurat.
saling menghargai. Kalau engkau mencuri kambing, kau harus mengganti sejumlah yang sama, dan seterusnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi mereka itu memelihara itu untuk memelihara kekerabatan, apalagi orang-orang Yehuda. Ya. Orang-orang Yahudi ini, saudaraku, mereka memelihara supaya diri mereka tidak tercemar oleh orang-orang Samaria, misalnya seperti itu. Nah, sebagai bagian dari seperti ini, mereka mempunyai ketsatsa seremoni. Artinya ada satu aturan bahwa ketika seorang anak itu meninggalkan keluarganya, menghabiskan uang bapaknya, foya-foya, dia tidak layak lagi disebut sebagai anggota keluarga, bahkan anggota dari komunitas itu. Nah, sehingga kasusnya, jika terjadi seperti yang kita dapati dalam perumpamaan anak yang hilang ini, ada seorang yang pergi mengambil harta bapaknya banyak-banyak, pergi keluar menghambur-hamburkan, kemudian ingin kembali dengan tangan kosong, maka orang itu harus diketsatsa. Ketsatsa itu artinya cutting off, putus hubungan. Seremoninya seperti apa? Begitu ada orang seperti itu, saudaraku, siapapun di dalam penghuni atau anggota komunitas itu boleh melakukan ketsatsa seremoni, yaitu mereka mengambil pot, kendi atau tanah liat, ya, periuk dari tanah liat, pot, itu ya, sebutnya pot, clay pot, ya. Nah, kemudian datang di depan orang tersebut dan memecahkannya di lantai atau di atas tanah. Itu menunjukkan bahwa engkau sudah menghancurkan perjanjian dengan komunitas ini, engkau bukan lagi bagian kami. Ketsatsa. Engkau tidak layak untuk tinggal lagi bersama dengan kami. Nah, saudaraku, itu yang terjadi. Itu yang melatar belakangi Yesus menggunakan perumpamaan anak yang hilang ini. Sehingga saudara bisa melihat sekarang, kalau anak ini balik dan orang-orang di sana melihat dia lebih dulu, maka orang itu akan keluar mengajak yang lain, mengambil pot dari tanah liat itu dan melakukan ketsatsa seremoni, maka orang itu habis. Tangkap ya maksud saya? Habis ya. Itulah sebabnya sang ayah, saya yakin bukan cuma 1 hari, 2 hari, tiap hari dia menunggu anaknya pulang. Begitu dia melihat, itu anakku, dia langsung menjinjing tuniknya, jubahnya. Saudaraku, Pak Yohanes Halim sudah jelaskan ya, bahwa seorang tua itu tidak berlari. Karena apa? Pakaian mereka tidak memungkinkan mereka untuk berlari tanpa mempermalukan diri. Untuk bisa berlari dengan jubah yang lengkap, saudaraku, seorang yang berjubah itu harus mengangkat jubahnya, menyincing begitu tinggi, supaya dia lari tanpa harus terjerembab. Saudara tangkap maksud saya? Maka dia lari, saudaraku, diangkat. Artinya apa? Dia rela dipermalukan, dia rela disalahpahami oleh orang-orang sekitarnya, saudaraku. Dia rela dicemooh, dia rela diolok-olok. Karena dia tahu, dia sangat mengasihi anaknya yang hilang itu. Sekalipun kembali dengan motif yang keliru, aku gak peduli. Kasihku lebih besar daripada kesalahan dia. Kasihku lebih besar daripada imannya yang tidak sempurna. Kasih Allah lebih besar daripada kemampuan manusia mengasihi dia. Inilah yang Tuhan Yesus ingin nyatakan. Maka sang ayah itu mengangkat, menjinjing jubahnya itu, berlari-lari sebisanya, supaya tidak didahului oleh penduduk-penduduk yang lain yang juga melihat anak itu datang mendekati kampung itu. Dia lari, begitu dia lari, dia langsung peluk untuk tunjukkan kepada yang lain. Kami nggak ada problem, kami nggak ada masalah. Tidak ada ikatan perjanjian yang dipatahkan karena apa? Dia masih anakku. Ayo berikan, kasih dia cincin, kasih dia sandal. Kami akan pesta. Semua yang mau ikut, mau datang, silakan datang untuk saksikan sendiri bahwa pengampunan sudah diberikan. Saudaraku, Allah memberikan kepada saudara dan saya tanda yang begitu jelas. Dia bukan hanya mengangkat jubahnya, dia menyerahkan anaknya yang tunggal, mengosongkan dirinya, menjadi manusia, melewati semua penderitaan ekstrim yang bahkan tidak terbayangkan oleh kita. Karena apa? Karena dia begitu mengasihi kita.
Sang ayah tidak mempedulikan kehormatan dirinya demi kehormatan anaknya dipulihkan. Allah Bapa juga rela dipandang hina demi anaknya, demi saudara dan saya tidak lagi dihina oleh dunia. Allah rela disalah mengerti, doktrin kelahiran dari anak perawan Maria itu seringkali diperdebatkan, dianggap menjadi kelemahan. Tetapi Allah rela disalah mengerti demi saudara dan saya bisa mengerti bahwa kita dikasihi lebih dari yang lain. Saudaraku, inkarnasi Kristus bukan hanya sebuah mujizat, tetapi juga sebuah misteri akan kasih Allah yang besar. Yang seumur hidup, kalau saudara terus-menerus memikirkan hidup kita akan diubah. Saudaraku. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya tidak memandang remeh kelahiran Yesus dari seorang perawan? Karena ini adalah salah satu tanda yang terbesar yang Allah berikan supaya Anda dan saya mengerti Dia begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jangan biarkan hati kami mengeras ketika kebenaran-Mu dinyatakan. Jangan biarkan hati kami tidak lagi berpengharapan skeptis ketika pengharapan-Mu dinyatakan. Tolong kami yang kurang kasih ini mengasihi Engkau lebih sungguh. Tolong kami mengenal-Mu, kasih-Mu lebih dalam lagi. Pimpin kami untuk mengenal Yesus Kristus lebih intim lagi, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin.